Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Kehidupan dan hidup itu bergerak dari satu ruang ke satu ruang dan dari satu waktu ke satu waktu. Dan tentu dalam setiap ruang dan waktu yang bersamaan kita melakukan aktivitas. Mungkin aktivitas sosial, mungkin aktivitas bisnis, mungkin aktivitas kegiatan bertani, apapun atau dimanapun lokasinya. Para sedulur, sekian waktu saya belajar berkebun, belajar memelihara ayam. Ada banyak ilmu-ilmu teknis dan pengalaman yang mengkristal membuat saya relatif sudah mengetahui yang namanya budidaya ayam, dari mulai pemijahan, memilih indukan baik babon maupun pacek, merawat DOC, kemudian juga itu membesarkan melalui memberi makan, vitamin, minum dan lain-lain, kemudian juga dipelihara, lalu kemudian kawinkan dan lain-lain. Demikian juga ketika saya mulai berkebun, memilih benih, ya, mempersiapkan lahan, kemudian menyemai, kemudian menanam, kemudian menyiram dan lain-lain. Dan pada akhirnya seperti ini adalah sebuah perjalanan berkebun. Ini adalah lorong kehidupan, ya, dalam menanam tumpang sari antara cabai dan varia. Ada banyak yang kita sudah dapatkan dengan belajar dan belajar. Karena memang pepatah mengatakan hidup itu adalah belajar. Life is a learning continuously, ya. Hidup belajar secara berkelanjutan. Long life education, kata orang-orang pinter. Nah, ada satu refleksi dari dua jenis kegiatan yang saya lakukan dalam budidaya tersebut, beternak sama berkebun, yaitu ilmu rasa. Ilmu rasa, ya, ilmu yang tidak dipelajari di sekolahan, di pendidikan formal. Tetapi ini yang saya refleksikan, dan saya pikir kadang dalam sebuah profesi apapun, ilmu rasa itu dimainkan atau terlibat dalam setiap pertimbangan logika, pertimbangan kognisi, afeksi, emosional maupun spiritual. Dan saya mendapatkan pengalaman itu di sini, sedulur. Ilmu rasa itu maksudnya apa? Ini adalah pengalaman batiniah, pengalaman rohani. Ilmu rasa. Ilmu rasa itu sebenarnya adalah sebuah refleksi batiniah atau spiritual ketika kita melakukan pekerjaan, khususnya merawat kehidupan, merawat yang namanya binatang maupun itu tanaman. Jadi ketika kita melihat tanaman kita itu, ya, sedang kekeringan, berarti kita merasa atau merasakan bahwa tanaman itu haus, sehingga kita perlu siram. Ketika tanaman itu tumbuh kerdil, maka kita berikan pupuk, kita berikan nutrisi kebutuhan mereka. Ketika tanaman kita seperti ini kuning, kita melihat dari sisi tanaman itu. Kita berada pada posisi ayam ternak atau tanaman peliharaan kita. Kita sepertinya adalah mereka. Kita sepertinya berada dalam posisi dan situasi nyata
yang mereka rasakan, mulai dari akar, ya, kemudian daun, batang, hingga buah yang mulai muncul demikian ini. Kita merasakan ini ada penyakit apa, kenapa pucuk daun cabai hitam begini, apakah dimakan oleh hama atau semut kecil. Dan ketika kita terus bergerak, kita merasakan sepertinya lingkungan tanaman atau peternakan kita itu kurang nyaman, kurang bersih. Ada gulma, maka kita berpikir pasti gulma ini juga akan menghalangi pertumbuhan dari tanaman kita. Maka pasti akan kita bersihkan. Dan ketika mereka tumbuh seperti paria ini, kita merasa mereka membutuhkan tempat untuk merambat menjalar. Maka kita akan berikan format lanjaran atau tempat menjalar demikian ini, sesederhana apapun ini. Ketika tempat dan kandang ayam kita kurang bersih, akan kita bersihkan. Dan ketika hujan, kita pasti berpikir kalau bisa ayam kita itu jangan sampai kedinginan ataupun kena angin atau basah kuyup. Nah, ketika ayam kita butuh minuman, maka pasti akan kita berikan minuman yang bersih, sehat. Dan ketika ada kemungkinan predator, maka kita pasti akan mengantisipasi kemungkinan predator itu supaya ayam-ayam kita dalam keadaan sehat. Jadi kita melihat dari sisi binatang peliharaan maupun tanaman yang kita rawat. Mungkin bagi sebagian orang memang mengatakan ya memang harus begitu, konsekuensi dari sebuah pilihan. Tetapi itu benar, hanya saja tidak setiap orang mampu bertahan atau mampu melakukannya, karena diperlukan rasa dan perasaan untuk menikmati kesibukan dan kegiatan itu dari hari ke hari. Jadi berkebun atau merawat kehidupan itu berarti memastikan pikiran, perasaan, dan juga emosi kita berada pada situasi kondisi dari hewan atau tanaman yang kita rawat. Kita mengambil posisi seandainya saya seperti itu, sakit, kedinginan, kurang vitamin, kurang minum, maka kita pasti akan menyediakannya atau memenuhi kebutuhannya. Sekilas sedulus refleksi dari perjalanan sebagai pelaku pekebun maupun peternak ayam. Jadi ilmu rasa itu adalah ilmu kita masuk lebih dalam
kepada persoalan atau hal yang kita tangani dengan melihat dari sisi mereka, sisi tanaman ataupun peliharaan kita. Kita berpikir seandainya saya seperti itu, ya, seandainya saya merasakan seperti ayam atau tanaman yang saya rawat mengalami haus, kurang makan, kurang vitamin, kurang cahaya, saya seperti apa? Jadi berkebun, beternak, merawat kehidupan itu memiliki muatan batin dan juga refleksi spiritual yang membuat kita sebenarnya damai, tenang dengan apa yang kita kerjakan. Pola pikir merawat kehidupan itu adalah pola pikir terus bergerak dengan situasi kondisi yang ada sambil sepenuhnya menyerahkannya kepada Sang Maha Pencipta. Ilmu rasa itu adalah ilmu yang sangat dalam sebenarnya, karena kita tidak melihat dari kepentingan, dari kebutuhan kita, tapi kita melihat dari kepentingan dan kebutuhan dari ternak atau tanaman yang kita rawat. Salam sehat, salam sejahtera.